misalkan perang dunia ketiga ini benar-benar terjadi, sebetulnya dampak ke perekonomian dan juga pasar keuangan Indonesia seperti apa sih Mas Robert? Ya, kalau secara langsung mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan ya, karena hubungan dagang Indonesia dengan Rusia atau dengan Ukraina itu tidak sebesar hubungan dagang dengan Cina misalnya atau Amerika. Artinya tidak terlalu signifikan. Bahkan dengan Ukraina aja hubungan dagang kita itu porsi ekspor dan impornya dari Ukraina atau ke Ukraina itu hanya 0,16 sampai 0,20%, artinya nggak sampai 1%. Jika secara langsung, dan juga perlu digarisbawahi skala perangnya nanti, misalnya meletus gitu ya, kita harapannya ya nggak meletus gitu. Cuman kita lihat skalanya, kalau skalanya hanya regional, hanya terjadi di daerah Rusia dan Ukraina ya, menurut saya itu tidak terlalu berdampak signifikan secara langsung. Namun yang perlu diperhatikan adalah harga energi. Jadi Rusia ini kan salah satu produsen dan distributor terbesar minyak dunia dan gas, sehingga harga energi dunia seperti minyak misalnya, ini kan udah mulai mendekati harga 100 ya. Jadi ini cukup berdampak terhadap Indonesia sebagai importir minyak, olahan minyak BBM dan lain-lain. Nah, kita lihat juga di bulan Januari itu harga minyak Indonesia itu udah menyentuh angka 80-an US dollar per barel. Itu udah naik 17% dibanding bulan Desember. Artinya ada pengaruh walaupun itu tidak langsung, dan secara nyata Pertamina udah naikin harga BBM walaupun itu bukan BBM subsidi ya, BBM non subsidi. Begitu juga dengan Shell, Vivo dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya perlu diwaspadai, dan Sri Mulyani juga sebagai Menteri Keuangan juga sudah mewanti-wanti bahwa ketika perang ini misalnya kemudian pecah, harga energi kemudian meningkat, nah Indonesia dalam bahaya. Artinya inflasi akan tinggi, daya beli masyarakat yang sekarang masih lemah akan makin tertekan dengan harga-harga barang yang semakin tinggi juga. Artinya apa? Ada ketidakpastian ekonomi. Di situ juga dampaknya akan ke PDB misalnya, yang mungkin akan melambat dari perkiraan pertumbuhan kita bangkit dari COVID, dihadapkan dengan perang, menghadapi masa-masa yang mungkin rada kelabu lagi gitu ke depan kalau misalnya benar-benar perang ini kemudian meletus dan skalanya besar seperti itu. Oke, artinya sebenarnya kalau dilihat secara garis besar tidak terlalu berdampak ya pada Indonesia. Tapi kalau misalkan kita lihat beberapa harga komoditas, salah satunya minyak gitu ya, ternyata kita juga cukup berdampak karena kita impor minyak juga cukup tinggi ya Mas Robert. Dan kalau kita lihat juga ini kayaknya sudah mendekati $100 per barel nih. Kalau misalkan betul-betul mencapai, ini saja sudah menyentuh level tertinggi di 2014 ya. Dan ini sebenarnya dampaknya seperti apa sih Mas terhadap pergerakan harga minyak sendiri bagi Indonesia kalau misalkan benar-benar nanti mencapai $100 apalagi dalam waktu dekat? Iya, pertama impor kita akan tinggi ya. Jadi karena kita adalah importir bersih olahan minyak, pertama impor kita akan tinggi. Artinya apa? Devisa kita akan tertekan. Cadangan devisa kita akan tertekan, neraca dagang kita pun itu akan kena beban yang tinggi juga. Karena dari itu kemudian Pertamina sebagai perusahaan yang mendistribusikan minyak mungkin juga semakin lama ketika harga minyak tinggi mungkin juga akan tertekan juga. Nah, ini mungkin akan men-trigger Pertamina untuk menaikkan harga BBM. Langsung dijawab pertanyaan nih dari Nihao, yang aset apa nih yang perlu diamankan dan aset apa yang perlu ditambah? Kalau untuk aset yang pasti aset yang minim resiko ya. Kalau seperti emas misalnya atau perak yang sebagai aset safe haven. Nah, dia ini ibaratnya dalam tanda petik jodohnya perang dunia. Jadi ketika perang dunia berkecamuk, makin besar panasnya, tensinya, nah ini investor akan lebih mengalihkan dananya ke emas. Karena pertama stabil, kedua lebih aman juga gitu. Dan sekarang ditambah beli emas tuh makin mudah dan makin cepat juga. Nah, inilah yang membuat sebenarnya harga emas, aset safe haven misalnya, itu akan lebih laku, akan lebih laris ketika ada ketegangan geopolitik gitu. Mungkin itu sih. Oke, nah kalau kita lihat kan sekarang harga emas kan trennya meningkat ya. Bahkan beberapa pihak mengatakan dalam waktu dekat bisa sampai $1.900 per troy ounce nih. Kalau dari Mas Robertus sendiri menganalisanya kira-kira dalam jangka pendek menengah ini kira-kira bisa harga sampai berapa dolar sih per troy ounce? Ya, kalau saya setuju ya ke $1.900 per troy ounce ya. Karena memang kalau misalnya sampai angka 2.000 saya kurang yakin, karena masih ada tekanan dari The Fed misalnya kenaikan suku bunga, kemudian
pemulihan ekonomi secara global, kalau misalnya ini memang perang ini nggak berkecamuk ya, kondisinya gini-gini aja lah. Itu mungkin 1.900 nyampe gitu dalam jangka pendek sampai menengah. Oke, artinya di tengah gonjang-ganjing atau ketidakstabilan global gitu ya, ini emas cukup investasi yang paling banyak dilirik nih oleh investor. Nah, kalau dari jenis-jenisnya, sebetulnya yang mendingan nih di tengah perang dunia ini, misalkan amit-amit terjadi, sebetulnya mendingan emas digital, emas batangan, atau mungkin emas perhiasan nih Mas Robert? Nah, kalau emas digital sebenarnya emas batangan ini sekarang udah mulai sama nih. Jadi kalau misalnya kita beli emas digital pun, kita bisa minta fisiknya sekarang. Dan itu lebih gampang, jadi kurang lebih sama aja. Cuman bedanya memang kalau emas digital kan kita nggak perlu ruang penyimpanan, nggak perlu keluar modal buat berangkas misalnya. Kita cuma pakai HP beli, ya nanti kita tinggal ajukan aja untuk kalau misalnya kita mau ngoleksi emas batangannya kita tinggal minta. Sebenarnya sama aja, mau emas digital, mau emas batangan, atau bahkan perhiasan sebenarnya kurang lebih sama sebenarnya. Oke, nah tapi kalau misalkan dalam jangka pendek menengah kan sebetulnya juga dihadapkan dengan ancaman dari makin agresifnya The Fed gitu. Nah tapi sebetulnya investor ini tetap sebaiknya langsung membeli harga emas sekarang atau mungkin bisa tunggu dia retrace terlebih dahulu nih Mas Robert? Ya kalau sekarang kalau misalnya lihat harganya ini udah mulai rada turun ya, jadi udah mulai ada koreksi, udah mulai ada investor yang mulai take profit. Jadi mendingan kita tunggu retrace aja dulu. Sambil nunggu kan kita FOMC ini bulan depan nih, jadi masih ada ketidakpastian nih soal FOMC. Jadi ada potensi kalau misalnya emas ini akan retrace atau akan koreksi dulu. Nah, ketika misalnya koreksi, nah nanti mungkin mulai bisa ngumpulin dikit-dikit gitu sambil memantau perkembangan perang gitu. Nah sebetulnya selain harga emas ini kan juga mungkin sebetulnya aset-aset lain apa saja sih Mas yang kira-kira dilirik nih oleh investor selain saham, kemudian selain emas juga? Pertama perak ya, kalau misalnya lihat harganya juga dan sifatnya sama seperti emas sebagai aset safe haven, itu perak akan menjadi salah satu pilihan juga sebenarnya bagi investor. Kalau misalnya kita bicara komoditas gitu. Dan kalau misalnya tadi kan ada pertanyaan mengenai saham juga ya. Kalau misalnya saham mungkin saham-saham batu bara itu bisa menjadi pilihan karena seiring dengan kenaikan harga komoditasnya itu akan selaras dengan harga sahamnya gitu. Walaupun mungkin itu butuh waktu jangka menengah misalnya. Jadi nggak langsung hari ini harga komoditasnya naik 3%, harga sahamnya langsung 3%, enggak gitu. Kita lihat trennya. Nah, trennya ini akan harga saham dan harga komoditas itu selaras. Mungkin itu bisa jadi pilihan juga. Oke, nah di tengah sebetulnya kita juga sempat kemarin ada pelarangan ekspor batu bara. Sebenarnya kalau dari segi saham-saham batu bara nih sebenarnya jenis-jenisnya yang mana sih Mas yang bisa dilirik oleh investor mungkin di tengah ketidakstabilan politik yang ada saat ini? Pertama pilih saham batu bara yang porsi ekspornya tinggi. Karena dengan porsi ekspornya tinggi dia lebih cenderung mengikuti harga jual batu baranya itu mengikuti harga jual global ya dibanding Indonesia gitu. Nah, ketika kemudian ekspornya tinggi, harganya juga tinggi, itu akan menyebabkan pendapatannya akan naik. Ketika pendapatan naik, kinerja keuangannya bagus, yaitu investor pasti akan lebih tertarik ke perusahaan itu dibanding misalnya perusahaan yang lebih banyak jual ke dalam negeri, itu tuh kurang mungkin tidak terlalu menarik kecuali mereka kemudian memproduksi batu bara lebih banyak. Itu mungkin akan menjadi katalis positif. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, ini kan beberapa pihak mengatakan kalau misalkan kemungkinan nih Rusia bisa menginvasi Ukraina sewaktu-waktu gitu kan. Bahkan katanya ada yang pekan ini bilang ya, nah kalau misalkan segera terjadi, apa nih yang mesti dilakukan oleh investor? Apakah akan segera menambah emas atau mungkin seperti apa nih Mas Robert? Kalau misalnya ini sampai terjadi secara mendadak, pertama tenang dulu karena itu masih di Ukraina, masih di Rusia misalnya pecah di sana, belum ada efek ke Indonesia untuk saat ini untuk jangka pendek. Kita harus lihat skalanya dulu. Kan perang-perang regional ini sebenarnya beberapa kali sudah terjadi seperti Amerika, Irak, kemudian perang di Saudi Timur Tengah misalnya. Itu kan yang tidak terlalu berdampak ke Indonesia. Jadi tetap tenang, kita lihat dulu sambil menambah pelan-pelan porsi aset-aset yang tidak beresiko atau nihil resiko sebagai diversifikasi lah. Kita ngamanin aset juga, ngamanin portofolio juga gitu. Tapi jangan kemudian panik narik duit dari saham, adanya money rush nanti kan itu akan lebih membuat amburadul lagi nanti pasar keuangan Indonesia.